Awalnya saya berpikir orang akan berebut untuk mendapatkan proyek ini. Tapi sekarang begitu angkanya dari 15.000 menjadi 7.500, saya yakin orang pada berebut untuk jangan dikasih ke gue deh. Tapi kan udah dibantah, Prof. Kenapa? Pasti akan rugi. Ya. Dan Anda juga harus berpikir juga ya, persoalan gizi baik, gizi buruk, stunting itu bukan persoalan edukasi ataupun persoalan dia miskin atau kaya. Ya, dari hasil penelitian menunjukkan, ya, ini kemudian anak-anak saya itu pernah melakukan penelitian ikut penelitian tentang masalah stunting. Itu dari Aceh atau di berbagai wilayah, itu terkait dengan kebiasaan buruk dari orang tuanya dalam memberikan asupan makanan kepada anak-anaknya. Ya, satu, saya beri contoh, kebiasaan orang di Indonesia Timur yang tadinya makan ikan laut menjadi makan ikan kaleng, ya. Itu menjadi suatu hal yang instan, makan mie instan juga, mie instan. Kenapa? Mie instan. Mie instan. Kemudian makanan yang apa namanya itu ciki-ciki dan macam saya nggak menyebut merek, tapi menurut saya jenis itu. Anda lihat bagaimana Menteri Kesehatan beberapa hari yang lalu bicara mengenai terlalu banyak anak-anak Indonesia, 13% kalau nggak salah ya, itu kemudian kena sakit ginjal. Gara-gara kebiasaan makan penuh gula. Dan Anda juga tahu nih ya, ini saya ngomong terus terang aja, misalnya bapaknya atau ibunya bisa aja dia bukan S1 aja, S2, S3. Tapi karena dia misalnya malas memberikan makan pada anaknya, dia pokoknya mau ngasih makan yang cepat. Berarti makan bergizi gratis bisa jadi solusi dong, Prof? Iya, jadi maksud saya, langsung semangat ini. Di luar itu pendidikan mengenai makanan, literasinya itu juga sangat penting, ya. Tanpa itu mau dikasih makan gratis, itu nggak akan ada jadi artinya. Turunan dari program ini banyak sekali kebiasaan orang tua, kebiasaan anak, bahkan tadi soal lingkungan, soal kebersamaan, banyak soal disiplin budaya. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil. Manfaat dan pelajaran yang bisa diambil kok, Bang Daniel. Dan Mbak Sylvia, boleh saya tambahkan ya. Memang seolah-olah terkesan yang kaya-kaya ini nggak membutuhkan gitu. Saya ambil contoh. Emang yang kaya-kaya masih dapat? Saya ambil contoh. Misalnya nih, sebentar. Waktu saya SMA, saya ini kelas menengah lah ya. Saya SMA negeri yang cukup lumayan bagus lah gitu. Dan ketika itu saya dikasih jajan uang 20.000 oleh ibu saya. 20.000 tahun 2000 awal ya, itu lumayan lah ya. Terus emangnya uang saya belikan untuk makanan bergizi? Enggak juga, saya beli misalnya jajanan-jajanan seperti cakwe, pisang coklat, ya, mie instan di sekolah dan lain-lain. Artinya apa? Betul tadi yang apa dikatakan oleh Prof. Ikrar. Persoalan makanan bergizi gratis ini juga soal awareness, soal literasi. Dan along the way dengan dipraktekannya program atau diimplementasikan program makanan bergizi gratis ini, di sini juga akan terkandung edukasi. Baik, belum tentu yang punya uang pun sudah teredukasi ya, kalau mereka harus makan bergizi. Oke, Bang Daniel, jadi kalau kita dengarkan dari sini banyak sekali manfaatnya, tapi apakah manfaat itu dapat tercapai dengan mudah begitu saja kalau dilihat dari uji coba yang dilakukan dan kajian-kajian yang katanya sudah dilakukan, apakah itu cukup? Ya, kita setuju. Kalau memang tadi pilot proyeknya itu berjalan baik, itu sangat ideal ya. Kita lega. Tetapi bayangan kita kan, apakah bisa seideal itu? Harga dengan berubah-berubah terus aja menunjukkan bahwa perencanaan, persiapan belum terlalu matang. Tetapi kita berharap makin ke depan, makin matang, makin ada SOP yang jelas. Ya. Nah, satu lagi, parameter keberhasilannya apa? Apakah hanya sekedar anggaran habis selesai? Atau, nah itu kita masyarakat perlu tahu. Sehingga kita bisa dengan yakin, oh ini selama setahun gizi anak kita meningkat. Tidak ada lagi stunting, terutama ibu-ibu hamil misalkan. Nah itu sama sekali belum terdengar. Sylvia, jadi kalau berkaitan dengan anak sekolah ya, di sekolah. Nah salah satu yang saya tahu ya, kebetulan di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya data yang cukup baik ya, artinya yang namanya data pokok pendidikan. Jadi di sekolah-sekolah itu semua kita tahu bahwa berapa jumlah anak dan ya, siswa di sekolah itu, berapa gurunya dan lain-lain. Nah oleh karena itu sebenarnya kalau mau targetnya ini ke anak-anak sekolah, katakanlah ke anak-anak SD, itu bisa jadi sasaran yang jelas gitu. Makanya saya katakan kalau di sekolah itu akan lebih mudah gitu, mudah dalam arti pengorganisasian dengan apa yang semua tadi disampaikan itu tadi.
Tinggal bagaimana SOP-nya diatur. Dan kemudian bagaimana pengawasan terhadap program ini gitu. Yang saya khawatirkan kalau ini jadi proyek yang sifatnya nasional, sentral. Nah, di situ yang ya akan menjadi kesulitan-kesulitan baru dari sentralisasi program ini untuk implementasinya di daerah gitu. Nah, misalnya sekarang kayak seperti dana BOS dan bagaimana pemanfaatan dana BOS itu untuk belanja-belanja yang sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Nah, itu paling tidak itu sudah banyak hal bisa terbantu untuk kepentingan kebutuhan dari anak-anak sekolah di daerah. Selama guru-guru di sekolah itu mengelola dengan baik. Tinggal ini bagaimana ditransfer aja, ya itu tadi kalau usulan saya. Berdayakan kantin yang sudah ada di situ. Yang sudah ada. UMKM yang sudah ada di situ. Bagaimana diatur sehingga mereka mengikuti standar-standar. Kalau yang ini gimana? Tidak mudah pakai kantin itu tidak mudah. Pertama tidak semua sekolah punya kantin. Nah, itu tadi soal gizinya, soal kebersihannya, higienis, soal SDM-nya, soal harganya, banyak faktor. Kalau kita belajar dari 70 negara yang sudah menerapkan ini, yang tergabung di klub Kalau ini kita mau School Meal Club namanya, ya, yang ini sebenarnya buatan UNICEF juga. Kita banyak belajar dari negara-negara tersebut. Tidak ada satupun negara di dunia yang baru menerapkan program ini langsung melibatkan swasta. Ada yang setelah 10 tahun baru swasta diikutkan. Tapi yang jelas ritmenya harus ketemu dulu oleh pemerintah. Gitu, nanti pelan-pelan baru kemudian swasta mulai. Nah, Jangan-jangan yang paling gamblang ujungnya adalah cukup dikasih 1 tablet, semua vitamin selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.